hembusan nafas. Kita hanya perlu menyadari di dalam nafas itu ada energi hidup, ya, yang kita sebut juga sebagai prana. Kita menyadari di dalam nafas itu ada kasih yang murni. Kita menyadari dengan meniti jalan nafas kita bisa terhubung dengan tahta ilahi di dalam diri, tempat bersemayamnya Tuhan yang nyata, yang mempribadi sebagai Roh Kudus atau diri sejati. Dan disitulah sebetulnya muncul getaran kasih. Disitulah muncul sebetulnya energi kebahagiaan dan kedamaian. Jadi, penanda bahwa orang itu menemukan jalan keselamatan sebetulnya ketika hatinya berubah menjadi taman surgawi. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa menemukan taman surgawi di dalam hati sendiri itu tidak susah. Yang membuat susah adalah kita sendiri yang membiarkan pikiran kita sibuk sendiri. Yang membuat susah itu adalah konsep-konsep yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Ya. Nah, latihan keheningan itu juga sederhana. Kalau yang masih kesulitan menikmati hening lewat nafas, digeser, ya. Silakan nikmati secangkir kopi, nikmati secangkir teh hangat, nikmati musik, nikmati kicauan burung, nikmati hembusan angin yang sejuk. Kata kunci dari hening itu adalah menikmati. Saat menikmati itu pikiran kita tidak melayang ke masa lalu, tidak melayang ke masa depan, tapi mengarah ke masa kini. Nah, orang yang bisa menikmati itu menemukan gerbang menuju keheningan yang total. Ya. Maka agar Anda betul-betul bisa merasakan taman surgawi, itu tidak perlu juga kemudian membuat batasan-batasan. Tidak mesti menunggu menemukan tempat yang tepat. Tidak mesti menemukan posisi duduk yang membuat kita kelihatan kayak meditasi. Kapanpun, dimanapun kita bisa hening. Ya. Mengendarai mobil, naik mobil, dimanapun. Ya. Nah, menikmati momen saat ini dan di sini itu adalah pintu gerbang kita masuk ke tahta ilahi di dalam diri. Saat kita hening, kita bisa merasakan nafas yang nyata, ya. Pikiran nanti akan nyambung dengan rasa sejati. Kita akan mengetahui keberadaan yang ilahi di dalam diri kita sendiri. Sesederhana itu. Jangan dibuat susah. Ya. Baik. Supaya kita mendapat wawasan bagaimana hal ini sebetulnya itu susah tapi sebetulnya mudah. Ya. Saya memberi kesempatan kepada artis kita siang ini untuk bercerita. Ya. Artis pertama adalah Bapak Nyomankus. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Silakan Mbak Uci, ya. Karena saya lihat hari ini wajahnya Pak Nyomankus beda banget, ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ntar nggak ada yang dengar. Oke. Tes 1, 2, 3. Bentar, saya matiin. Bentar. Kalau ini dimatiin bisa. Dah. Oke. Tes 1, 2, 3. Kencengin agak kenceng. Ini ada aja disuruh cerita saya. Saya baru datang dari Bali bersama istri dari Bali, kita ke Jakarta. Tapi saya mau cerita di Bali. Kejadian-kejadian boleh dikatakan kejadian yang pasrah lah. Saya ingat Mas Guru pernah ngetes saya di di Mbak Ampi. Coba ulurkan tangannya, terus dia tekan.
misal tes apa namanya. Kalau ditekan lolos berarti tidak. Kalau dia ini oke. Satu lagi lingkaran ini, kalau ditarik lolos berarti enggak. Kalau dia bertahan oke. Jadi ini nyata yang saya alami berdua sama ibu. Kita mau makan siang. Jadi bingung. Akhirnya kita pilih teorinya Mas Guru ini, saya terapkan betul. Walaupun iya apa tidak gitu, saya kerjakan. Sampai kita memilih 4 tempat makan. Jadi makanan tradisional, makanan biasa, sehat, makanan ini sampai ikan, nggak diizinin juga. Jadi ketemulah satu namanya nasi ayam kedewatan. Jadi ya kita makan biasa aja, tidak menyangka ada apa-apa. Jadi karena oke di situ ya makan di situ aja, ikhlaskan aja. Dengan rasa bahasanya mungkin pasrah ya. Saya makan berdua, selesai makan nggak ada apa-apa juga. Akhirnya ngapain lama-lama di sini? Saya bilang sama ibunya, ayo kita bayar. Kita baru melangkah keluar mau bayar, keponakan datang. Kemudian, loh, kok di sini? Ya makan, saya bilang. Terus saya tanya, sama siapa? Oh, sama suami. Gitu. Suaminya di rektor di Undiknas. Kemudian saya bilang, udah deh makan di sini aja. Saya belum lihat suamimu ke sini gitu. Akhirnya barenglah di meja saya nggak jadi pulang. Jadi kita makan bareng sambil nunggu makanannya dia datang karena saya udah selesai. Dia cerita masalah ekonomi karena memang dia profesor di ekonomi, ahlinya dia. Kita makan, ngobrol-ngobrol. Ya, apa yang paling pahit sekarang kan masalah ekonomi. Ceritalah sedikit masalah pandemi. Ini udah beratnya, terlalu lama gitu. Yang saya intinya mau cerita bahwa saya dibawakan ketemu dia itu, ternyata dia sudah lama pengen ketemu saya. Nah itu yang aneh. Padahal saya sering ke Bali, rupanya dia nggak berjodoh ketemu gitu. Akhirnya itu dia cerita, saya pengen ketemu Pak Man, udah lama nih nggak ketemu. Nah dia sampailah ke cerita tentang masalah spiritual. Ya akhirnya saya ceritakan. Waktu saya cerita itu yang paling terasa di badan saya itu saya merinding terus. Apa tandanya saya nggak tahu. Merinding aja saya cerita semua masalah tantra lah, masalah sum. Nah dia mau segera mau beli buku sumnya itu. Ya silakan. Nah jadi intinya, jadi saya di dalam rasa yang saya dapat itu yaitu merinding tadi, kemudian ketemu dia gitu, dia juga pengen ketemu saya, bercerita tentang spiritual. Saya akhirnya berpikir, oh ini harus disampaikanlah kepada orang yang tepat kali. Cuma lewat saya, karena dia seorang pengajar ya tinggi lah, dia seorang profesor, punya universitas. Jadi benar apa tidaknya yaitu saya sampaikan seperti itu. Nanti Mas Guru yang bisa menerawang yang begini-begininya. Saya cukup sampai di situ, saya menyampaikan kepada ponakan saya ini, dan bagaimana kelanjutannya mudah-mudahan bisa menyebarkan privasi ini. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan.
Begini, teman-teman semua yang saya kasihi. Ya, bukan yang ini. Sebentar, maaf. Ini aja. Nah, tes 1, 2, 3. 1, 2, 3. Begini teman-teman semua ya, ini adalah tentang misteri free will atau kebebasan berkehendak. Kita sebagai manusia, sebagai jiwa yang punya tubuh fisik ini memang nyata punya free will atau kebebasan berkehendak. Kita bebas memilih apapun sejauh kapasitas kita. Ya. Nah, apapun yang kita pilih kemudian itu terikat dalam sebuah koridor hukum sebab akibat. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Kita akan menerima akibat sesuai dengan sebab yang kita ciptakan. Nah, selama ini, kenapa banyak manusia itu kemudian terjebak di dalam penderitaannya? Karena dia yang memilih untuk menderita. Bagaimana posisinya dia menderita? Dia melangkah bertindak berdasarkan asumsinya. Dia melangkah dan bertindak berdasarkan pikiran egoistiknya. Jadi kita itu sebetulnya dalam setiap momen bisa memilih mengikuti tuntunan dari ego kita atau kita memilih setia kepada diri sejati. Ya. Kalau kita memilih setia kepada diri sejati, kita akan dihantarkan kepada rancangan agung. Kita akan secara otomatis itu ada di titian jalan keselamatan. Apa yang tidak pernah dipikirkan tiba-tiba bisa menjadi kenyataan yang itu membawa kita kepada sebuah rancangan agung. Nah, bagi sebagian orang memang tidak gampang untuk betul-betul mendengarkan suara dari dalam dirinya. Makanya dimudahkan. Salah satu teknik yang menyederhanakan ini adalah dengan muscle test. Yang penting niatnya tulus, kita menjernihkan diri terus-menerus. Nanti muscle test itu menjadi sebuah metode yang akurat. Walaupun dia sederhana, cuma jawab yes or no. Tetapi kan cukup untuk menentukan kita langkahnya ke kanan, ke kiri, ke sana apa ke sini. Nah, asal kita kemudian setia, di sini bilang no, ya no. Sini bilang yes, yes. Itu pasti membawa keselamatan. Nah, kalau orang yang nggak butuh muscle test, karena dia sudah mendengar langsung suara dari dalam hatinya, ya sudah, begitu saja. Gitu. Nah, teman-teman semua, saat kita setia kepada diri sejati ini, satu, itu berarti kita menghindar dari apa yang namanya dosa. Dosa itu sebetulnya adalah segala hal yang tidak selaras dengan diri sejati. Dosa itu adalah segala hal yang tidak mencerminkan kasih murni. Nah, berikutnya, kesetiaan pada diri sejati juga membuat kita sekali lagi pasti ada di jalan keselamatan. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak ada rancangan agung membawa kita celaka. Jadi kalau Anda jatuh bangkrut, ya, Anda itu kemudian terjerembab secara finansial, secara kesehatan, secara apapun, jangan bilang ini sudah kehendak Tuhan. Ya. Jangan menyederhanakan seolah-olah Tuhan itu ada di sebuah tempat yang jauh, pokoknya lu begini-begini suka-suka gue. Bukan begitu. Tuhan ini adalah suwung, realitas kekosongan absolut yang mengejawantah sebagai kecerdasan semesta, terimplementasikan di alam semesta ini sebagai hukum sebab akibat atau the law of universe. Kita ada dalam bingkai itu semua. Kita sebagai manifestasi dari Tuhan itu punya salah satu sifat Tuhan apa? Kebebasan. Bebas berkehendak. Nah, kehendak Tuhan ini hukum alam. Kehendak Tuhan ini adalah apa yang muncul dari relung jiwa. Selama kita mengikuti itu, tidak ada yang namanya kecelakaan. Kalau Anda celaka, itu penanda bahwa Anda sebetulnya tidak mengikuti kehendak Tuhan. Jangan dibolak-balik. Ya. Oke, gitu. Jadi tidak ada misalnya begini ya. Saya menjadi koruptor kan sudah kehendak Tuhan. Mana ada di dunia ini yang bukan merupakan kehendak Tuhan? Kan kacau kalau begitu. Bukan, ya. Anda mau menjadi apa itu adalah bagian dari free will Anda. Tetapi setiap tindakan kita pada akhirnya akan membuat kita menuai sebuah realitas dalam koridor hukum sebab akibat. Ya.
Kalau menjadi koruptor kemudian kita ketangkep, ya itu resiko. Jangan lagi bilang, Tuhan lagi menguji saya. Gimana ceritanya? Oh ya? Makanya ya, pelajaran spiritual ini membuat kita melampaui segala ilusi. Termasuk ilusi tentang Tuhan. Ilusi yang paling umum bagi semua orang, terutama yang religius, adalah menganggap Tuhan sebagai satu sosok di sana yang terpisah dengan kita. Yang dia seolah-olah punya otoritas yang membuat kita kayak wayang yang tidak punya kuasa apapun. Ya, cuma ke sana, ke sini, mau salah mau benar, dia yang menentukan. Ya, kalau begitu ceritanya, maka tidak akan ada iblis yang masuk neraka. Kenapa? Karena kan iblis menggoda manusia itu, konon katanya itu kehendak dan perintah Tuhan. Dia setia pada tugasnya. Tuhan yang menetapkan dia menjadi iblis. Kalau dia setia, pantas gak dia masuk neraka? Curang Tuhan dong. Mestinya iblis masuk surga. Kalau pakai logika tadi. Ya. Bukan begitu realitasnya, ya. Kita mau menjadi malaikat, mau menjadi manusia ilahi, mau menjadi iblis, itu buah dari pilihan si jiwa sendiri. Ya. Jangan melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain. Iblis menjadi iblis dengan segala keangkaran murkaannya, pilihan dia sendiri, bukan dipaksa sama Tuhan. Karena itulah kemudian dia bisa menerima ganjaran dari keangkaran murkaannya, itu keadilan semesta. Ya. Nah, gini ya. Ini juga sebuah fakta yang harus kita selami bersama. Seringkali ada pernyataan bahwa iblis ini adalah the fallen angel. Ya, malaikat yang terjatuh karena tidak kuasa melampaui keangkaran murkaannya. Saya baca tadi siapa yang punya pertanyaan menarik. Kalau malaikat ini terjatuh, dia ada di dimensi berapa? Kenapa masih punya angkara murka? Ya, gitu. Sampai ada yang bertanya juga lucu, ya. Adam digodain sama iblis. Loh, itu penjaga surganya kemana? Kenapa iblis bisa masuk? Oh iya ya. Ya bukan surga kalau begitu namanya, itu nggak tahu kebun apalah. Ini bagusnya yang mestinya jaga malah kabur. Ya, jadi berspiritualitas itu memang juga kita harus menjadi logis. Logis itu artinya apa? Antara satu premis dengan premis lain itu sinkron. Kalau satu premisnya begini, jangan bertolak belakang nih premis lainnya. Tetapi saat yang sama kita jangan membatasi realitas dalam hanya cakupan yang empirik gitu loh. Kita meluaskan cakrawala bahwa realitas itu bukan hanya yang bisa dijangkau oleh panca indera. Adanya iblis, malaikat itu bagian dari kesadaran spiritual. Karena kita bisa menyaksikan. Itu bukan teori yang kita kemudian asal percayai. Tetapi ketika kita mempraktikkan segala sesuatunya dalam koridor pernyataan gitu ya, itu pernyataan harus logis. Logis dalam arti premis satu dengan premis lain gak boleh bertentangan. Kalau kita menyatakan ya, malaikat itu adalah makhluk paling setia pada Tuhan, ya nggak mungkin dia akan terjatuh. Kalau kita menyatakan malaikat itu makhluk agung yang dia itu hanya punya kasih murni, ya dia nggak berkhianat lah. Ya, gitu ya. Sama aja kalau kita menyatakan iblis itu penjahat yang kemudian nanti menerima buah dari karmanya sendiri, ya jangan bilang itu perintah Tuhan untuk dia berbuat jahat. Ya nggak bisa begitu, itu nggak logis karena premisnya saling bertentangan gitu. Nah, kembali kepada kita, Anda jangan pernah menyalahkan siapapun untuk nasib Anda. Karena apapun yang datang pada Anda, itulah apa yang Anda tarik berdasarkan realitas jiwa Anda sendiri. Apa yang datang dalam kehidupan ini mencerminkan apa yang ada di pikiran Anda dan emosi Anda. Kemudian itu terekam di dalam tubuh halus Anda. Bahkan terekam di dalam setiap sel Anda. Ya.
Kalau Anda sakit, ya sudah, itu karmanya Anda. Apapun latarnya. Gak usah menyalahkan siapapun, kita yang penting bertransformasi. Ya, maka teman-teman semua, sekali lagi, ilusi-ilusi spiritual itu harus kita lampaui. Kalau itu tidak dilampaui, kita akan ada di labirin kayak orang bingung sendiri. Ya. Nah, supaya tidak terjebak sama ilusi spiritual, rajin-rajinlah ada di dalam keheningan. Kebenaran sejati itu muncul dari diri sejati. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kita membedakan itu suara Tuhan atau suara iblis? Karena memang secara faktual, ada orang yang iblisnya sudah masuk ke dalam, dia suaranya dari dalam. Sederhana. Saat suara atau petunjuk itu muncul di dalam kemantapan yang absolut, saat dia ada bersama getaran kasih, kebahagiaan, dan kedamaian yang tak tergoyahkan, itu adalah suara Tuhan. Tapi kalau suara ini muncul, Anda masih ragu-ragu, masih gak jelas ya jangan diikuti dulu. Anda masuk hening lagi untuk tahu yang sungguhnya apa. Dan yang tidak kalah penting adalah sebetulnya proses saling validasi, supaya kita tidak terjebak oleh asumsi kita sendiri. Nah, teman-teman semua, situasi yang sekarang ini ya bagi sebagian orang sulit gitu ya, seperti tadi dikatakan oleh Pak Nyoman, terutama dari aspek ekonomi. Ini adalah buah dari keserakahan sebagian orang. Karena orang-orang serakah ini punya kuasa politik, punya uang yang tak terbatas, dia bisa membuat sebuah fenomena yang akhirnya menyusahkan banyak orang. Nah, jangan terlalu menyederhanakan, ya sudahlah, ini sudah kehendak Tuhan, kita terima aja. Gak bisa begitu. Ya, ini adalah sebuah realitas yang ini jauh dari rancangan agung kehidupan manusia di bumi. Maka kita yang kemudian belajar spiritualitas itu mesti menangkap apa tuntunan dari diri sejati, apa sikap kita yang pas terhadap fenomena ini. Nah, sejauh saya itu masuk ke dalam keheningan, membaca, mendengarkan tuntunan dari diri sejati, maka jelas sekali kita harus menjadi jiwa-jiwa yang pemberani, yang itu dengan penuh kesungguhan memperbaiki segala sesuatunya. Termasuk kita jangan takut untuk, tanda kutip ya, melawan, melebur mereka yang punya keserakahan yang tanpa batas. Kalau manusia itu diapa-apain diem aja, ya nasibnya pasti akan menjadi makhluk yang terjajah. Kita akan diperbudak gitu. Tetapi ketika kita berjuang, itu bukan karena keakuan kita. Kita mau menciptakan sebuah tatanan yang adil gitu ya. Perjuangan itu adalah sesuatu yang memang lumrah, logis ketika kita mau meraih kehidupan yang selaras. Jadi rancangan agungnya kita semua ini ada di dalam tatanan bumi surgawi. Faktanya kita masih jauh, ya sudah, kita sama-sama berjuang. Nah, supaya semuanya menjadi selaras, perjuangan kita berhasil, kita yang harus mentransformasi diri supaya kita punya kehidupan yang selaras juga. Kita harus menciptakan taman surgawi di hati kita sendiri supaya nanti bumi ini menjadi taman surgawi. Kalau andanya galau, ya nggak usah ngomong bumi surgawi lah. Gimana ceritanya? Membuat hati Anda aja surga nggak bisa, ngomong bumi. Ya. Jadi gini, termasuk kalau kita mau mengubah orang lain ya. Entah itu pasangan, entah itu saudara. Ya, misalnya kita prihatin, kok dia menderita sih. Saya pengen mereka berubah. Lah, kitanya udah bahagia belum? Dan kalau kitanya pengen dia bahagia, kitanya aja kagak bahagia, kan gak lucu. Ya gak usah ngomongin orang lain dulu. Bahagiakan dulu diri sendiri, murnikan jiwa raga. Kalau Anda bahagia, Anda akan memancarkan vibrasi kebahagiaan. Perlahan tapi pasti nanti orang juga akan mengikuti itu selaras. Gitu. Ya, oke. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Halo, monggo.
Tes 1 2 3. Cara suara mau. Tes. Ya, terima kasih Mas, salam kenal. Ya. Jadi kalau yang saya ini saya mau sekalian diskusi. Yang saya tahu itu Tuhan semesta alam memberikan ilmu kepada manusia melalui pesan-pesan di alam semesta. Kemudian para pendahulu-pendahulu manusia itu membaca fenomena-fenomena alam sehingga untuk mengarah kebaikan untuk maksudnya lebih baik daripada hari ini menuju esok yang lebih baik. Dan beberapa para pendahulu itu menulis pesan-pesan tersebut akhirnya bisa kita baca. Dan mungkin beberapa pesan ada yang belum tertulis. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Untuk mencapai makhluk cahaya itu mungkin ada maksudnya setiap agama punya aturan, tinggal mengikuti karena itu kan seniornya udah membaca dari alam semesta untuk pesan-pesan agar generasi berikutnya tidak terlalu mencari-cari bagaimana jalan yang lurus seperti apa. Mungkin itu dulu Mas. Terima kasih. Tes 1 2 3. Tes. Itu dimatiin. Agak ribet juga ya bongkar pasangnya. Itu tinggal pencet aja kan. Jadi guru bandonya nggak usah dilepas, tinggal kecilin dulu Om Teo. Nah, dinyalain dulu. Nah, Tes. Nah, segitu. Tes 1 2 3. Begini. Kebenaran itu ternyatakan dalam segala fenomena di jagat raya. Ya. Jagat raya ini kan beroperasi dengan mencerminkan kecerdasan tertinggi. Kecerdasan tertinggi itu sendiri memanifestasikan keberadaan dari Tuhan yang Maha Esa, yang meliputi segala yang ada. Nah, kalau dijawab, segala kebijaksanaan yang muncul dari bagaimana kita mengamati fenomena alam, itu disebut sebagai ngelmu titen. Ya, kita memperhatikan, akhirnya membuat kesimpulan. Nah, dalam rumusan yang lebih kompleks ya, hasil kita memperhatikan dinamika alam dengan menggunakan rasa sejati, jadilah yang disebut sebagai Sastro Jendro Hayu Ningrat. Ya. Nah, tetapi kebenaran tidak hanya itu. Ya. Ada juga kebenaran yang itu muncul betul-betul sebagai sebuah firman, sebuah sabda ilahi yang ada di relung jiwa. Semua itu bisa terjadi di masa lalu, saat ini, hingga di masa depan. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, apa yang kita tangkap di jagat raya ini sebagai fenomena kosmik disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Kalau yang muncul di sini disebut sebagai ayat-ayat kauliyah. Mantap Ustadz hafal yang gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah institusi agama itu pasti mencerminkan kebenaran yang ditangkap oleh orang-orang tercerahkan di masa lalu? Pertanyaannya dua. Satu, apakah betul yang dianggap sebagai tetua atau perintis dari sebuah agama itu tercerahkan beneran apa tidak? Kedua, jikapun kita bisa membuktikan bahwa tetua-tetua perintis agama itu dia memegang kebenaran sejati, yang kemudian meneruskan ajarannya sampai melembagakannya ini ngerti apa tidak? Jangan-jangan soal tafsir. Oke. Itu dimungkinkan kalau kita mau meriset secara serius.
Pertanyaan ini harus dibuka, jangan sembarang percaya. Oke, kita netral, ya. Kalau kita netral, kita akan bisa menyatakan bahwa pernyataan dan pertanyaan ini itu layak diajukan. Kenapa? Karena secara faktual, orang-orang yang mengikuti agama di zaman sekarang itu sangat sedikit yang tercerahkan. Sangat sedikit yang menemukan kebahagiaan sejati. Sangat sedikit yang hidup di dalam kedamaian yang hakiki. Pertanyaan saya, ya, konflik yang paling banter itu konflik politik atau konflik atas nama agama? Agama itu bisa menjadi bahan baku yang luar biasa untuk menciptakan konflik yang ekstrim. Ya, kalau itu faktanya, lalu ini sebetulnya akarnya ada di mana? Yang salah agamanya, penafsirannya, atau apa? Jadi kita tidak bisa begitu saja kemudian menyatakan ini sudah ikuti saja agama yang sudah ada. Ya, kenapa? Karena faktanya pertanyaan kritis itu logis untuk dilontarkan karena ada kenyataan bahwa ini ada gap antara apa yang diungkapkan di agama dengan kenyataan. Agama bicara kebahagiaan, orangnya pada galau. Agama bicara kedamaian, pada berantem. Ini apa? Ya, oke. Spiritualitas sebetulnya datang untuk memberikan jawaban. Mengajak orang untuk menyelami sebetulnya esensi agama itu apa. Sejauh agama itu betul-betul dikaitkan dengan keberadaan orang tercerahkan, maka sebetulnya, ya, intisari dari apa yang disampaikan orang tercerahkan itu adalah apa yang kita kenal sebagai spiritualitas. Misalnya, yang saya bisa ungkapkan dengan sangat fasih gitu ya. Apa sebetulnya ajaran dari Yeshua HaMashiach atau Yesus? Apakah ajaran Yesus ini sama persis dengan ajaran gereja? Baik gereja Katolik, gereja Anglikan maupun gereja-gereja yang lain? Jawabannya tidak. Yesus adalah satu hal, gereja adalah hal yang lain. Yesus dengan segala ajarannya satu hal, kitab-kitab suci atau kanon-kanon itu adalah hal yang lain. Gitu. Di sini ada kesenjangan-kesenjangan yang itu sangat jelas kalau kita mau netral. Karena itulah akan selalu ada orang-orang yang mengajak manusia untuk kembali kepada esensi. Ya, bukan untuk mengikuti tradisi. Nah, sebetulnya ajaran Yesus itu apa sih? Untuk engkau bisa kenal dengan Sang Bapa, engkau harus mengenali Roh Kudus yang ada di dalam dirimu sendiri. Engkau harus sadar bahwa sebetulnya di dalam dirimu itu ada keilahian yang nyata. Kenalilah itu di dalam keheningan, terhubung pada Roh Kudus. Benih keilahian itu tumbuh, maka engkau akan mengenali Sang Bapa yang sesungguhnya. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak pastor pendeta yang tercerahkan? Berapa banyak Pak Pendeta yang setia kepada Roh Kudusnya? Ini pendeta. Berapa banyak Pak Kiai Agus yang Kiai setia kepada Roh Kudusnya? Ya, itu faktanya. Kita, ya, kemudian berkumpul di sini untuk menemukan esensi dari setiap agama. Esensi Islam itu apa? Ya, akar kata Islam itu kan taslim, salamah. Taslim itu berserah diri. Salamah itu keselamatan, kedamaian. Pertanyaannya, berserah diri kepada siapa? Kepada Tuhan yang nyata, yang dijuluki dengan Allah, Rob apapun. Bagaimana tahu itu? Harus dengan tasdiku bil kolbi. Dibenarkan, disaksikan dengan kolbi. Kolbi itu apa? Rasa sejati. Caranya bagaimana? Zikir nafas. Lah Pak Kiai pernah nggak zikir nafas seperti yang saya omongin? Ini yang dipakai, gitu. Sekarang Hindu itu apa intinya? Esensi Hinduisme atau Sanata Dharma itu adalah di pranayama.
Sadari aliran energi kosmik pada setiap nafasmu. Ya, sampai engkau bertemu dengan Sang Yang Atman yang bertahta di relung jiwa. Kalau bisa ketemu dengan Sang Yang Atman di sini, akan ketemu siapa itu Brahman. Sehingga kita bisa menyatakan, ya, Aham Brahman Asmi, bahwa sejatinya kita adalah Dia. Ya. Jadi spiritualitas itu esensi. Tanpa spiritualitas kita hanya akan melakukan ritus dan tradisi yang tidak membawa kepada keselamatan. Begitu Pak. Ya, gitu. Boleh silahkan. Gak usah pakai mic deh biar nggak susah ya. Oh iya. Mungkin kan kita mungkin tahu senior kita atau sebagai idola. Saya tahu dulu idolanya Mas kira-kira sebagai tolak ukurnya siapa. Terus ya kalau menurut saya sih akhirnya semua agama itu bersubstansinya itu sama, menjadi orang yang insan yang selalu bersabar dan penuh rasa syukur. Jadi imannya itu diukur dari seberapa bisa dia mengkonversi suatu yang gak enak menjadi rasa syukur. Mungkin itu. Baik, begini ya. Siapakah tokoh yang kita teladani atau kita menjadikan dia sebagai idola yang jalan hidupnya kita ikuti? Manusia dalam hal ini punya tataran yang itu terus akan berubah. Ya. Saya harus mengakui kalau zaman dulu idola saya itu ada muncul karena asumsi saya. Saya sejak kecil dikasih tahu, ini loh yang paling hebat. Ya saya manut aja lah. Lawang juga nggak ngerti kan? Jadi kalau saya mengidolakan itu bukan karena saya ngerti, karena saya sembarang percaya. Ya, oke, begitu. Jadi itu bukan idola sejati sebetulnya, hasil konstruksi pikiran. Nah, memang tidak gampang untuk mengetahui realitas di masa silam. Siapapun itu jauh sekali kok. Nggak usah yang ratusan tahun, ribuan tahun, ya. Kita melacak tahun 98, siapa yang salah, siapa yang benar aja susah. Mundur ke tahun 65, siapa sebetulnya yang dikudeta, siapa mengkudeta juga nggak gampang. Ya, itu hal-hal yang sekarang aja ya, isu pandemi ini beneran apa kagak, susah juga kan. Apalagi melacak yang jauh gitu. Tetapi sebetulnya di dalam diri kita itu ada perangkat yang membuat kita bisa melampaui batasan ruang dan waktu. Perangkat itu namanya rasa sejati. Kalau mau di bahasa Inggriskan namanya divine sense. Kalau mau di Arabkan itu namanya kolbi, zau. Ya. Nah, kalau kita bisa masuk kepada satu state of mind di mana itu yang muncul, yang bekerja, maka pertanyaan-pertanyaan tadi, benar nggak sih idola yang saya pernah betul-betul percaya ini tercerahkan apa tidak? Itu akan ketahuan tercerahkan beneran apa tidak. Sebaliknya, orang-orang yang dulu dianggap salah itu beneran apa tidak dia salah, itu bisa ketahuan. Ya, makanya di dalam hal ini, di dalam pembelajaran spiritual ini, tolong belajar untuk netral, jangan sembarang percaya. Apapun informasi yang pernah dipegang teguh, ya sudah gak apa-apa. Tapi jangan diterima dulu atau jangan disangkal dulu. Masuk ke dalam keheningan, engkau beri kesempatan pada dirimu sendiri untuk membuktikan kebenarannya. Nanti di sini akan memberikan jawaban. Yes or no, benar apa tidak. Nah, yang benar yang ditunjukkan oleh Tuhan di dalam diri kita itu yang diikuti. Gitu Pak. Kalau sekarang saya sudah tidak lagi menggunakan katanya orang, karena saya bisa melihat jagat raya ini dengan rasa sejati saya. Sehingga saya tahu yang sebetulnya tercerahkan siapa, yang dianggap tercerahkan siapa. Tapi ini off the record. Ya. Jadi ini cukup buat konsumsi saya pribadi. Ya, karena ini sesuatu yang memang harus digali oleh setiap orang. Nah, supaya kita tidak terjebak di dalam asumsi yang berkepanjangan, hayu. Ya, esensi-esensi dari agama itu yang kita selami bersama. Mau Anda Muslim, mau Anda Kristiani, mau Anda Hindu, mau Anda Buddhis, kan sama.
Masuklah ke dalam keheningan supaya muncul kebenaran sejati dari dalam diri. Temukan itu yang namanya surga yang nyata di dalam keheningan itu. Selesai. Gak usah konflik yang benar siapa. Ya. Anda juga gak tahu kan? Anda belain siapa? Anda juga kagak kenal. Dianya juga kagak belain Anda kan? Ya. Damai gitu. Oke? Boleh satu lagi sebelum kita ini. Nah, menurut Mas, para nabi itu apakah udah pasti tercerahkan semua atau ada hanya sebagian? Atau... Gini ya, nabi itu akar katanya kan an-naba. Nabi itu adalah penerima, pembaca, dan penyampai berita langit. Berita langit itu an-naba. Ya, sebetulnya tradisi kenabian ini awal mulanya ada di Israel. Ya. Tetapi kalau kita mau cermat, ya, yang disebut nabi oleh orang Israel, ya, dengan nabi menurut orang Islam itu beda. Contoh, Solomon kalau kata orang Israel bukan nabi, itu king. Tapi oleh orang Islam dibuat ada disebut sebagai nabi. Yang benar yang mana? Ini bisa gubrek nih kalau dibahas. Ya. Sulaiman. Gitu, ya. Kalau yang disebut nabi oleh Israel itu misalnya Elia, Henokh, itu nabi beneran. Gitu, ya. Nah, ini akan menjadi sebuah perdebatan teologis kalau kita hanya berdasarkan cerita. Maka saya tidak akan menjawab secara vulgar. Sudahlah, ya. Itu kan sudah lewat. Ya. Yang penting yang tercerahkan itu kita. Bagaimana caranya? Masuk ke dalam keheningan. Gak usah berantem gara-gara cerita yang kita sendiri gak ngerti. Udah biarinlah. Gitu, ya. Daripada kita ngeributin itu nabi atau bukan, ya, lebih baik kita yang menjadi nabi. Bisa nggak kita menjadi nabi? Ya kembali ke akar katanya tadi. Nabi itu apa sih? Berita langit, berita ilahi. Yang Bapak nggak bisa jadi nabi? Bapak bisa, tapi nggak usah ngaku. Kalau ngaku ribet. Langsung viral. Ya. Kalau Bapak jadi nabi, mendapat berita langit, Bapak jalankan sendiri, Bapak selamat. Tapi kalau Bapak buat pengumuman, Bapak digeruduk FPI. Jadi nggak usah ngaku, santai aja Pak ya. Oke, supaya kita kuat menerima kenyataan, silakan makan dulu di sana ya. Terima kasih.